Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita sore hari ini. Kita undang Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini, kami rindu bersorak-sorai, kami rindu mengucap syukur, kami rindu merayakan Engkau sore hari ini Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada pengharapan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami percaya saat Engkau hadir Tuhan, maka setiap umat-Mu akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang sejati dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Engkau yang melawat, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas setiap jemaat-Mu yang beribadah kepadamu sore hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini kepadamu hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan di tempat ini? Amin. Mari berdiri sama-sama. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semuanya di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Param, pararam, pam param, pararam, pam param, pararam, pam
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Ketika pujian dinaikkan, ada kemenangan di tempat ini, amin. Kemenanganku. Bernyanyi dan berseru pada alam maha tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan setia yang membebaskanku, kemenanganku. Semua bernyanyi dan berseru pada alam maha tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Yes. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku.
untuk sukacita sore hari ini Tuhan. Memberikan kami sukacita Tuhan adalah kekuatan buat kami Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan sore hari ini Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka telah ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Semangat Tuhan, sama-sama katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Yes Tuhan, kami percaya kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, orang-orang yang ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur Kau ada dalam hati-Mu, selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sembah Dia, sembah, Engkau Tuhan yang setia. Makasih, sembah. Mengalir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, menguatkanku. Amin. Bersyukur ku ada dalam kasih-Mu, selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau
ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir Tuhan. Yes, memenuhi setiap kami Tuhan. Menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Bersyukur, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Yes. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak akan bersyukur sore hari ini Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan setia menguatkan kami, memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, kapasitas hati kami selebar-lebarnya. Kami buka pikiran kami Tuhan, supaya setiap kebenaran yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami, boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, boleh memberikan kekuatan, berikan kami jalan keluar apapun itu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban dari setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu lebih kepada hamba-Mu Tuhan. Setiap apa yang disampaikan hamba-Mu menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Amin ya. Karena terbukti kita ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya percaya itu karena Tuhan memelihara hidup kita. Itu sebabnya saudara tidak salah memilih untuk ada di tempat ini. Karena saudara akan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup saudara. Itu keputusan yang benar kalau saudara ada di tempat ini. Kita masih dalam tema As for me and my house. Kita ada di seri di khotbah yang kedua. Yang pertama kemarin kita sudah belajar, ya, dimulai dari para pria, para lelaki, para kepala keluarga. Saya percaya kebenaran yang kita sudah dapatkan kemarin itu menjadi rema dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Judul firman Tuhan hari ini adalah rancangan Tuhan atas keluarga. Karena bulan ini kita berbicara tentang keluarga. Saya selalu bersemangat kalau saya berbicara tentang keluarga. Karena apa? Karena ternyata waktu saya amati dalam Alkitab, keluarga itu ada di hatinya Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya saya sangat tertarik ya kalau untuk berbicara tentang keluarga itu saya sangat senang. Nah, hari ini kita berbicara tentang rancangan Tuhan atas keluarga, tentunya atas keluarga kita juga. Tetapi secara umum inilah yang menjadi rancangan Tuhan atas keluarga. Mengapa Tuhan membentuk sebuah lembaga atau institusi yang disebut keluarga? Ini pertanyaan penting ya. Kenapa kok Tuhan harus membentuk sebuah lembaga yang namanya keluarga? Itu pertanyaan penting. Nah, waktu saya mempelajari dalam Alkitab, ternyata saudara-saudara, keluarga itu sudah ada di pikirannya Tuhan, dalam bentuk rancangannya Tuhan, bahkan sebelum segala sesuatu itu diciptakan.
Itu sebabnya kita akan pelajari hari ini. Ya, itulah sebabnya setelah Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6, kita tahu manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa, ya. Allah menciptakan manusia dan Allah mengatakan manusia diciptakan itu baik, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Langsung Tuhan itu mempertemukan antara Adam dan Hawa, dipertemukan lalu diberkati. Kalau itu bukan menjadi rancangannya, pasti dia tidak akan lakukan ini dulu. Saudara bisa bayangkan ya, sesuatu yang dilakukan sebelum Allah melakukan segala sesuatu yang lain, ya, waktu dia menciptakan manusia, lalu langsung Allah itu memberkati Adam dan Hawa sebagai sebuah keluarga. Itu artinya apa? Artinya keluarga ini sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan sebelum dia menciptakan Adam dan Hawa. Kalau saya boleh katakan begini, waktu belum ada siapa-siapa, hanya Tuhan dalam kekekalan masa lalu itu saudara, kekekalan Tuhan itu punya rancangan. Saya akan ciptakan manusia, nanti manusia itu saya akan jadikan sebuah keluarga. Itu, sesederhananya seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok penting sekali keluarga ini? Kok sampai Tuhan itu begitu langsung gitu ya, langsung dia membentuk sebuah keluarga setelah ia menciptakan manusia. Kita belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama, saudara, ini alasan yang pertama yang saya pelajari dari firman Tuhan. Kenapa kok Tuhan membentuk keluarga? Karena Tuhan menghendaki supaya keluarga menjadi tempat di mana setiap orang itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Firman Tuhan mengatakan demikian, Efesus pasal 1 ayat 16-17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Salah satu hikmat yang diberikan oleh Tuhan, tadi doanya Paulus supaya kita diberikan roh hikmat. Ada hikmat untuk mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah dengan benar. Salah satu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengenal Tuhan dengan benar adalah melalui keluarga. Dari mana, Pastor? Kok bisa? Saudara, tidak ada keyakinan dimanapun di dunia ini yang memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kecuali di dalam kekristenan. Coba cari keyakinan mana yang manggil Tuhannya Bapa gitu, saudara. Hanya orang percaya, orang Kristen. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu artinya apa? Yesus mengajarkan kepada kita, saya dan saudara, supaya kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, murid-muridnya langsung menangkap apa itu Bapa. Kenapa? Karena murid-muridnya semua berasal dari keluarga. Mereka punya keluarga. Dari manakah orang tahu konsep Bapa kalau tidak dari keluarga? Orang tahu Bapa itu apa? Itu melalui keluarga. Yang setuju? Katakan amin. Saudara tidak bisa cari arti Bapa itu selain di dalam keluarga, nggak akan pernah ketemu. Karena yang ada konsep Bapak itu siapa, Bapak itu bagaimana, itu adanya hanya di keluarga.
Nah, Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya sebagai Bapa itu melalui keluarga. Saudara, tadi saya mengatakan, seandainya cara manusia berkembang biak adalah melalui membelah diri, gitu ya. Artinya tidak ada konsep Bapa, maka kita tidak akan pernah tahu apa itu Bapa. Kita mengerti apa itu Bapa karena kita ada dalam keluarga. Semoga saudara menangkap maksud apa yang saya maksudkan. Menangkap saudara? Saya pun tahu, oh Bapak itu ini toh. Bapak itu adalah orang yang menyediakan kebutuhan buat saya. Oh Bapak itu ternyata orang yang bertanggung jawab untuk hidup saya. Oh Bapak itu ternyata orang yang melindungi saya. Kalau saya terjadi apa-apa, Bapak itu melindungi saya. Tuhan mau kita ini mengenal Bapak itu. Seperti itu. Waktu kita mengatakan Bapa kami yang di sorga. Yang ada di pikiran kita itu adalah, oh iya saya punya Bapa yang baik. Saya punya Bapa yang mengasihi saya. Saya punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun Bapa di dunia mungkin meninggalkan saya, tapi Bapa di surga nggak pernah meninggalkan saya. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Itu sebabnya dia perlu bentuk keluarga. Kalau nggak ngerti orang tentang Bapa. Nggak mungkin. Amuba diajari doa Bapa kami, nggak mungkin ngerti saudara. Ayo Amuba, doa Bapa kami ya. Amuba berpikir, apa itu Bapak gitu. Karena nggak ngerti Bapak. Saya ini ngomong kelihatannya guyon saudara. Saya berdoa supaya anak-anak saudara tidak seperti Amuba yang nggak kenal konsep Bapak. Karena apa? Karena kita tidak menjadi Bapak yang baik buat anak-anak kita. Ini pernyataan saya ini dalam saudara. Catatan penting ya, jadilah Bapa yang baik bagi anak-anakmu, supaya mereka akan mudah mengerti bahwa ada Bapa yang di surga yang sangat baik, yang mengasihi mereka. Jujur saudara, waktu saya berdoa Bapa, bayangan saya itu ayah saya saudara. Serius, waktu saya diajari berdoa, waktu sekolah minggu begitu ya, Bapa, lalu saya ingat, oh Bapa itu kayak papiku ya berarti ya, papi gitu Bapa. Pikiran saya itu langsung Bapa. Puji Tuhan, Bapak yang saya miliki, Bapak di dunia ini, puji Tuhannya adalah Bapak yang menjadi idola saya, saudara. Bapak yang sangat luar biasa. Saya kalau ngomong masih gregeli gitu, saudara ya. Karena saya sangat bangga dengan Bapak saya, saudara. Itu yang membuat saya mudah untuk mengenal Bapak di surga. Karena saya melihat ada Bapak di dunia yang bisa menolong saya untuk bisa mengenal Bapak di surga, saudara. Ini kan kita sedang bicara tentang keluarga. Itu sebabnya, saudara, ini harus menjadi kebenaran yang terjadi dalam setiap keluarga kita. Rancangan Tuhan bagi keluarga adalah supaya kita itu atau setiap orang itu bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Kita memanggil dia sebagai Bapa. Itu hak istimewa. Saudara pergi kemanapun, tidak ada keyakinan manapun yang bisa memanggil sedekat itu kepada Tuhannya. Kecuali kita, saudara. Kalau kita memanggil Bapa, itu lebih cenderung kita itu punya kedekatan emosional dengan pribadi yang namanya Bapa. Itu sebabnya kalau kita ingin bisa intim menyembah Tuhan, kita harus kenal Tuhan kita sebagai Bapa, saudara. Karena apa? Karena kalau kita kenal Tuhan sebagai Bapa, intim, kita ini bisa intim. Bapa dan anak itu adalah hubungan yang sangat intim, saudara. Bisa lebih, iya ya, aku ini punya Bapa. Bapak mana yang kalau anaknya minta roti, dikasihnya apa, saudara? Batu. Saya ingin katakan kepada saudara, Bapak mana yang kalau
anaknya itu minta hal yang baik lalu dikasihnya hal yang buruk. Makanya saya nggak percaya Tuhan kasih penyakit itu, nggak percaya saya saudara. Bapak kok kasih penyakit? Kalau bisa waktu anak saya sakit pilek waktu masih kecil, kasihan sekali saudara saya lihatnya. Saya berdoa Tuhan pindahkan saja tuh sakit pileknya ke saya Tuhan. Betul nggak saudara? Jangan pernah bilang Bapak kita jahat, Tuhan jahat. Tuhan nggak pernah jahat sama kita saudara. Sebab Tuhan baik, betul saudara? Karena dia Bapa yang baik buat saya dan saudara. Gak pernah dia melakukan yang tidak baik pada kita, gak pernah saudara. Saya gak yakin Tuhan itu kok memberikan kecelakaan. Gak ada Tuhan beri kecelakaan. Pastor kualat sama Tuhan pastor itu. Makanya Tuhan kasih kecelakaan pastor gitu. Tuhan kayak kamu memangnya saudara ya kan. Kamu memang begitu. Kalau ada orang lain jahatin kamu, biar disambar petir aja kan gitu begitu kan. Tuhan gak pernah saudara, tidak pernah. Tuhan itu Tuhan yang baik. Keluarga itu dibentuk supaya kita itu bisa kenal Bapak kita dengan baik, dengan benar saudara. Nanti hidupmu tuh safe, aman gitu loh. Oh iya aku punya Bapak yang baik saudara. Yang nangkep katakan amin saudara. Amin. Yang kedua saudara. Tuhan menghendaki supaya keluarga menjadi tempat untuk menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan yang takut akan Tuhan. Katakan amin saudara. Dari mana pastor? Kok pastor tahu? Saya buktikan ayatnya. Bukankah Allah yang esa menjadikan daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan Adam dan Hawa, maksudnya kesatuan laki-laki dan wanita yang jadi keluarga, jadi suami istri, apa yang dikehendaki? Yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Katakan amin saudara. Keturunan ilahi. Tuhan ingin supaya anak-anak kita itu menjadi keturunan ilahi, saudara-saudara. Anak-anak dari keluarga jemaat IFCF Living Water adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi adalah keturunan atau generasi berikutnya, generasi dari kita berikutnya yang takut akan Tuhan dan yang menyembah Tuhan, saudara. Amin saudara. Nah inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan buat namanya keluarga. Supaya apa? Keturunannya itu akan menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Terus menerus saudara. Terus menerus. Generasi ilahi itu tidak otomatis saudara. Tetapi harus diupayakan. Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk membangun generasi penerus kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Setuju saudara? Minggu yang lalu saya mengatakan Tuhan tidak pernah mengajarkan keluarga itu adalah demokrasi, tidak ada. Keluarga itu sistem pemerintahannya adalah teokrasi. Saudara tahu maksudnya teokrasi? Tuhan yang memerintah keluarga. Pria itu mencerminkan kemuliaannya Allah gitu saudara. Yesus ya. Yesus mencerminkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya namanya teokrasi. Teokrasi itu artinya apa? Artinya prinsip-prinsip yang ada kalau kita memutuskan apapun, maka prinsipnya itu harus sesuai dengan firman Tuhan saudara. Nah itu namanya teokrasi. Jangan biarkan anakmu pilih sendiri, jangan saudara. Jangan, justru kita yang harus mengarahkan. Hari ini jangan biarkan anakmu, biar pastor, orang kan punya pikiran sendiri-sendiri pastor, ya kan. Kalau dia ketemunya, temannya adalah orang ateis, dia akan jadi orang ateis saudara. Kalau kita biarkan anak kita. Tapi kalau saudara dari kecil, saudara bentuk anak ini, saudara kasih prinsip-prinsip kebenaran, gak usah takut kalau dia bertumbuh saudara. Saya tidak pernah takut dengan anak saya waktu saya lepaskan anak saya di SMA ya atau di kuliah.
Saya yakin dia tidak akan pernah berubah dengan Yesusnya, tidak akan pernah berubah. Saya tidak pernah takut, saudara. Kenapa? Karena saya sudah bekali anak-anak saya. Untuk apa? Untuk dia hidup takut akan Tuhan, saudara. Saya harap Anda juga begitu. Hari ini banyak, pastor gimana ya, sekarang ini banyak sekali di luaran ini ya, hal-hal yang bisa menyesatkan anak muda. Masalahnya apa, saudara? Anda ajari tidak anak Anda untuk apa? Untuk takut akan Tuhan. Waktu iCare saya pernah memberikan penjelasan bahwa anak itu seperti apa? Anak panah di tangan pahlawan. Betul, saudara? Kita mau melesatkan itu kemana? Tergantung saya dan saudara. Ya, kita mau melesatkan ke sasaran manapun tergantung saudara. Nah, orang tua itulah, saudara, yang harus apa? Memberikan itu kepada anak kita supaya anak kita enggak salah sasaran, saudara. Jangan salahkan anak kita kalau sudah kemudian kebablasan, ya karena sebetulnya kita enggak pernah ajarin anak kita, saudara. Tanyanya sama teman, enggak tanya sama orang tua. Hal penting, hal prinsip, enggak berani tanya sama orang tua, tanyanya sama temennya. Temennya temen yang ngawur, saudara. Ya sudah. Hari ini tatanan keluarga itu sedang dihancurkan, saudara. Karena kalau tatanan keluarga dihancurkan, orang tuh enggak akan bisa kenal Tuhan dengan benar. Makanya sekarang, saudara, enggak heran, saudara lihat di mal-mal, ya kan, ada yang jalan berdua, saudara. Tapi bukan cowok-cewek, cowok-cowok. Dan film-film sekarang, itu melegalkan homoseksual, lesbian itu hal yang biasa. Justru kalau kita enggak ini, kita bisa dihujat habis-habisan. Karena apa? Karena iblis tahu tatanan keluarga ini harus dihancurkan. Kalau tatanan keluarga ini dihancurkan, kacau ini dunia pasti, enggak kenal Tuhan pasti, saudara. Pasti mereka enggak akan kenal Tuhan, pasti, saudara. Ya. Saya rindu, saudara, kita semua juga membekali anak-anak kita dengan takut akan Tuhan, saudara. Manual booknya itu ini loh, saudara. Belajar sama firman Tuhan, nanti Anda akan jadi orang tua yang benar, saudara, yang baik. Alkitab ini sudah komplit, saudara. Komplit. Makanya ajari anak-anakmu. Takut akan Tuhan. Amin, saudara. Nah, mengapa Allah mendatangkan air bah pada zaman Nuh, saudara? Tahukah, saudara? Karena keturunan yang dihasilkan manusia pada zaman itu, dari keluarga-keluarga yang ada, itu tidak takut akan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Makanya Tuhan marah, karena itu sejak awal rancangannya adalah kalau keluarga itu nanti menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan. Tapi pada zaman itu ditunggu sama Tuhan, yang terjadi kecenderungannya malah tambah jahat, saudara. Malah tambah jahat. Itu ayatnya mengatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, ngeri, saudara. Lihat keturunan manusia itu, Tuhan tuh sampai nyesel menciptakan manusia. Padahal di rancangannya Tuhan tuh dia sudah bayangkan, wah enak ya punya ada keluarga yang dibentuk lalu keturunannya takut akan dia kemudian menyembah dia gitu, saudara. Itu lepas dari rancangannya. Di situ dikatakan ia telah menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi saudara, kalau saudara tidak melanjutkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, itu memilukan hati Tuhan loh, saudara. Serius, itu akan memilukan hati Tuhan. Jangan sampai lalu Tuhan nyesel membentuk keluargamu, saudara. Aduh, nyesel aku nih. Kenapa sastro sama kemi tak jadiin satu ya dulu ya. Sastro sama, nggak ada yang namanya sastro kan di sini kan ya, nggak ada ya. Kemi nggak ada ya. Ya Tuhan jadiin sastro sama kemi, ya kan. Tapi sastro sama kemi nggak bertanggung jawab sama keturunannya. Jahat keturunannya, Tuhan nyesel, wah tak habisin aja ini gitu kan. Seperti kasusnya ini pada zaman Nuh ini, saudara. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan. Sampai hewannya itu ke bawah-bawah loh, saudara. Gara-gara keturunan manusia yang jahat,
keturunan hewan mati semua dibawa, saudara. Yang selamat itu yang sepasang-sepasang itu memang dimasukkan ke bahtera itu, saudara ya. Lalu dikatakan, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, jangan sampai air bah mini di rumahmu terjadi. Saudara ngerti maksud saya, saudara ya? Ini gambaran saja. Ini kalau dunia waktu itu Tuhan gak senang lalu semua ditutup air supaya pada mati manusia, saudara. Ya, jangan sampai air bah itu datang di keluargamu. Karena kamu tidak mendidik anak-anakmu takut akan Tuhan. Jangan biarkan. Tetapi sebaliknya kita justru mengusahakan dengan serius supaya keluarga kita menjadi tempat untuk membangun keturunan yang takut akan Tuhan, saudara. Saya tuh kemarin seneng, kemarin kita pelayanan ke Tuntang, ya tim IFGF Youth. Kita diberi kesempatan melayani KKR di Tuntang, saudara. Saya lihat anak-anak muda itu melayani dari tempat kita, ya. Ya, ada Kak Ori, ada Safa, ada semua tuh melayani. Saya dari belakang lihat, ya ampun Tuhan, itu anak-anak kita yang melayani. Ada 4 sekawan, gerombolan sekawan itu, saudara. Ada 4 sekawan itu bukan tanpa arti mereka datang, bukan mereka nggak berguna, saudara. Tidak, mereka berguna. Karena apa? Mereka itu calon pemimpin-pemimpin. 4 sekawan itu. Ose, Aldo, siapa? Evan, Melvin. Nah itu 4 sekawan, saudara. Itu nggak bisa dipisahkan kemana-mana, saudara. Saya altar call, saudara, tumpang tangan, geblak. Pada nonton gini, saudara. Harusnya kan bantuin gitu seharusnya. Malah nonton gini, saudara. Justru saya sedang melatih mereka, saudara. Oh ternyata ada pelayanan seperti ini tuh. Oh harusnya saya tadi kalau ada begitu, harusnya tuh saya siap-siap nolongin gitu. Ada 2 orang namanya Max Juk dan Jonathan Edward. Mereka hidup dalam zaman yang sama, waktu yang sama, kota yang sama, sekolah yang sama. Yang membedakan Jonathan Edward menekankan takut akan Tuhan dalam hidupnya dan juga keluarganya. Sedangkan Max Juk tidak pernah, mereka hidup semaunya sendiri ya keluarganya itu. 200 tahun setelah mereka mati, jadi keturunannya itu saudara, itu di riset. Ada satu institusi yang menyelidiki keturunan mereka. Jadinya kayak apa? Orang yang mengajarkan anaknya takut akan Tuhan dan orang yang wis mau mulah gitu, ya kan keluarganya. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah ini. Jonathan Edward, anaknya, ini selama 200 tahun kemudian generasinya diselidiki. Memiliki 929 orang generasinya dengan reputasi sebagai berikut. 300 orang pendeta, misionari dan guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor. 14 orang sebagai rektor universitas. 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lebih menjadi dokter. Di sini juga ada yang jadi dokter, ya kan? 110 orang menjadi pengacara. Beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika. 3 jadi anggota Kongres. 1 orang sebagai wakil presiden Amerika. Dan tidak seorang pun berhutang kepada negara. Wow. Luar biasa. Saya baca itu merinding, saudara, betul. Wow. Tapi yang namanya Max Juk, saudara, ini memiliki 1026 keturunan dan memiliki reputasi sebagai berikut. 300 orang pernah dipenjara, rata-rata 13 tahun, saudara. 400, ini beneran, saudara, karena ini ada survei, saudara. Ini betul-betul ada surveinya. Mereka melakukan. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. Di sini nggak ada yang mabuk-mabukan kan, saudara ya?
100 orang pencandu alkohol, 310 orang hidup sangat miskin dan sebagai gelandangan. Di sini juga enggak ada gelandangan, saudara. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok. 190 orang sebagai pelacur. 7 orang sebagai pembunuh. Satu pun dari keluarga tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya. Dan mereka semua membebani negara dengan hutang 1.200 US dollar. Berarti tinggal pilih mau Jonathan Edward atau Max Juk itu aja. Saya sih kepenginnya kalau saya sudah ada ditulis di batu nisan, saya sih pengennya saudara, pengennya anak-anak saya itu adalah anak-anak yang melayani Tuhan semuanya saudara. Nanti nama kita, oh ini keturunannya Pastor John, ya gitu saudara. Jangan sampai kalau ada ketangkep, digebuki, keturunannya Pastor John, ini enggak ada. Keturunannya Sastro ini, ya gitu saudara. Artinya apa saudara? Artinya diupayakan. Bukan otomatis jadi baik sendiri anak-anak kita. Next slide, ini kok nggak bisa ya? Oke, yang terakhir, yang ketiga saudara. Yang ketiga, yang terakhir nih saudara. Yang ketiga, keluarga akan menjadi tempat di mana berkat Tuhan dialirkan. Saudara, ternyata di dalam yang namanya keluarga itu ada namanya berkat atas keluarga, berkat atas rumah tangga. Ayatnya di mana saudara? Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Bahkan judulnya saja saudara dari LAI, saya setuju judul LAI ini saudara. Ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Berkat atas rumah tangga. Ayatnya mengatakan begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya ini kalau baca ini Tuhan, terjadi kepada keluarga AFGF Living Water Tuhan dalam nama Yesus. Setiap keluarga itu dapat berkat. Kalau makan hasil dari jerih payah itu dinikmati, berbahagia gitu saudara. Ada orang ya saudara nggak bisa menikmati hasil jerih payahnya, ada saudara. Ada saudara. Tapi di sini dikatakan saudara, kenapa Tuhan membentuk keluarga? Karena Tuhan ingin memberikan berkat atas rumah tangga kepada saudara. Dan di sini dikatakan, kalau engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Baiklah keadaanmu itu enggak sakit-sakitan, saudara-saudara. Amin, saudara. Wah, luar biasa ini saudara, saya baca ini senang sekali. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, saudara. Subur ini bukan lemu, bukan saudara ya, bukan ya. Bukan itu maksudnya saudara. Maksudnya pohon anggur yang subur itu akan selalu kelihatan menarik, saudara. Ya. Jadi ini bukan masalah bentuk tubuh, bukan saudara ya. Enggak masalah. Karena Tuhan tidak berbicara tentang bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya enggak ada masalah. Saudara memilih untuk bentuk tubuh seperti apa itu enggak ada masalah, saudara. Itu hakmu. Ya, tapi bukan itu poinnya. Enggak ada urusannya sama fisik ini, enggak ada. Ini urusannya sama apa? Sama hati, saudara. Sama hati. Yang sesuai katakan amin, saudara. Saudara, istrimu menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, saudara. Yang suka makan bersama di sekeliling meja. Atau enggak pakai meja, lesehan juga enggak apa-apa, saudara. Dulu orang Yahudi memang pakai meja mereka. Orang tuanya, ayahnya itu ada sebagai kepala meja. Lalu anak-anak istrinya ada di sekelilingnya. Itu suatu kebiasaan yang bagus ya. Makan bersama itu adalah kebiasaan yang bagus sekali, saudara. Saya selalu makan bersama dengan anak-anak saya, saudara. Lihat anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Maksudnya apa? Tunas pohon zaitun itu bicara tentang harapan masa depan, saudara. Kalau sesuatu bertunas, itu bicaranya itu harapan, ada harapan. Bahwa dia masa depannya itu akan penuh dengan pengharapan gitu saudara. Ya, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan.
diberkati sama Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki katakan amin. Kurang kenceng. Iya, diberkatilah engkau saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan. Berkat atas rumah tangga saudara, membuat engkau dalam keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia saudara-saudara. Bahagia, siapa sih yang gak pengen bahagia saudara? Siapa? Tuhan itu sudah ada di pikirannya Tuhan. Ingin membentuk keluarga supaya apa? Supaya kita ada dalam hidup yang berbahagia dalam berkat Tuhan. Bahkan disitu dikatakan ayat selanjutnya, kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Seumur hidupmu kita bahagia. Bukan kalau ada duit bahagia. Kalau enggak ada duit merana, betul. Ada duit abang sayang. Enggak ada duit abang ditendang, ya kan? Enggak begitu saudara, karena berkat Tuhan itu, kalau Tuhan memberkati, itu tidak tarik ulur, enggak. Berkat Tuhan itu dialirkan cuma satu jurusan saudara, yaitu ke dalam rumah tanggamu, ke dalam keluargamu, saudara-saudara. Kalau saudara amin, itu yang akan terjadi dalam hidup keluargamu. Percaya saudara, ya karena itu yang dirancang sama Tuhan. Tuhan ingin keluarga kita itu hidup dalam kebahagiaan seumur hidup. Amin saudara. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu ini putu-putu, maksudnya saudara. Saya ingin melihat anak dari anak saya juga melayani Tuhan saudara. Saya ingin lihat anak dari anak saya itu dipakai oleh Tuhan saudara. Karena saya percaya berkat Tuhan akan mengikuti orang-orang seperti itu saudara. Saya ingin lihat kalau dikasih kesempatan umur saya panjang, cicit saya juga melayani Tuhan saudara. Wah, itu yang saya ingin perkatakan untuk keluarga jemaat IFGF Living Water saudara. Kita itu, kalau saya itu senang saudara, melihat anak saya. Bukan karena sugihnya saudara, bukan. Tetapi karena apa? Karena hidupnya itu takut akan Tuhan. Karena saya percaya orang yang takut akan Tuhan, berkatnya itu pasti mengalir dalam kehidupan itu. Saya enggak terlalu ini saudara, bukan masalah duitnya, bukan saudara. Bahkan saya kemarin mengatakan, warisan yang terbaik yang diberikan kepada anak, itu bukan kekayaan kita, bukan uang kita. Bukan. Uang itu, kekayaan itu sekejap tuh bisa hilang saudara, bisa habis. Tapi warisan yang sangat berharga buat anak kita adalah warisan iman kita, takut akan Tuhan itu diturunkan kepada anak kita. Iman, takut akan Tuhan, karakter itu turun semua. Murah hatinya turun, mengasihi orang lainnya turun, semua itu turun kepada anak kita. Itulah warisan yang sejati saudara. Haleluya, dan situ dikatakan melihat anak-anak muda, melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dan terakhir ditutup ada kata damai sejahtera. Balik lagi shalom. Shalom itu bukan hanya damai, bukan saudara. Terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak sanggup menerjemahkan shalom dengan benar. Shalom itu sebetulnya terjemahan yang terbaik adalah keadaan surga. Maksud saya begini, kalau rumah tanggamu, kalau keluargamu ngalami shalom, sebetulnya engkau sudah ada di surga walaupun engkau belum meninggal dan engkau belum betul-betul dipanggil Tuhan. Tapi engkau sudah merasakan surga di dunia, saudara. Itu maksud saya. Yang nangkep katakan amin, saudara. Kalau rumah tangga kita ada dalam keadaan damai sejahtera, keluarga kita ada dalam keadaan damai sejahtera, sebetulnya kita sudah ada di surga. Keadaannya itu sama, shalom itu saudara. Sekalipun kita belum betul-betul dipanggil Tuhan dan meninggal saudara. Tempat yang paling saya sukai adalah rumah kita, gitu saudara. Karena waktu saya melangkah masuk di pintu rumah, saya akan melihat istri yang seperti pohon anggur yang subur saudara. Anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun. Itu seperti surga buat saya saudara. Saya lebih senang ada di rumah saya daripada saya pergi kemana-mana saudara. Kecuali
ada senang yang kedua yang saya juga tidak kalah senangnya, yaitu besuk kepada jemaat-jemaat, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika saya masuk ke rumah jemaat, saya pun mengalami surga di sana, saudara. Ya yang surga, pastor. Kalau enggak surga gimana, pastor? Ya, ada yang bilang begitu mungkin ya. Itulah sebabnya, saudara. Buatlah rumahmu seperti surga. Kalau pastor datang ke sana, pastor rasakan surga, enggak pengen pulang rasanya. Artinya, saudara, jadikan keluargamu seperti surga. Tuhan memiliki rancangan untuk keluarga kita, supaya di keluarga kita menjadi tempat di mana setiap orang dalam keluarga bisa mengenal Tuhan dengan benar sebagai Bapa. Keluarga kita menjadi tempat untuk menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Dan keluarga kita akan menjadi tempat di mana berkat Tuhan itu akan dialirkan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Kesimpulan ini saya perkatakan terjadi dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga Jemaat IFCF Living Water. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, saudara. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kasih-Mu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu, Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Amin. Engkau setia menguatkanku. Yes. Bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Yes, oh, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Tundukkan kepala, saudara. Tutup mata, saudara. Renungkan hidup kita masing-masing. Renungkan bagaimana keluarga kita masing-masing, saudara. Lagu ini mengatakan kita ada dalam hatinya. Artinya bahwa keluarga kita ada di hatinya Tuhan, saudara. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Keluargamu itu sudah dirancang sama Tuhan. Janganlah rusakkan rancangan Tuhan bagi keluargamu. Tetapi justru engkau harus mengupayakan seperti apa yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Bapak saudara sekalian, jadikan keluargamu tempat di mana orang-orang yang ada di keluarga, setiap anggota keluarga itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Melalui keluarga kita, anak-anak kita bisa mengenal Tuhan dengan benar sebagai Bapa yang mengasihi. Biarkan keluargamu menjadi tempat di mana mereka betul-betul mengalami Tuhan. Kenal Tuhan dengan keluarga, melalui keluarga. Keluargamu menjadi tempat di mana generasi ilahi itu dibangun di sana. Kalau engkau ayah, kalau engkau ibu, kalau engkau punya anak, anak-anak itu tanggung jawabmu untuk engkau bisa ajari prinsip-prinsip kebenaran. Buat anak-anak kita menjadi generasi ilahi. Generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang melayani Tuhan, generasi yang menyembah Tuhan.
Percayalah saudara, kalau itu yang terjadi, maka keluarga kita akan mengalami namanya berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga. Percayalah, kalau itu yang terjadi, maka boleh kita mengatakan tidak ada tempat yang lebih indah kecuali kalau aku ada dalam keluargaku, seperti surga di dunia. Saya berdoa itulah yang terjadi untuk keluarga-keluarga, saudara semua di tempat ini. Ada di antara kita yang merasa, Tuhan, kemarin aku nggak tahu kebenaran ini Tuhan. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak bisa dituntut, saudara. Tetapi hari ini ketika engkau tahu dan engkau mengatakan, terima kasih Tuhan, aku tahu kebenaran ini. Mulai detik ini Tuhan, hari ini dan ke depan, aku mau membangun keluarga yang betul-betul seperti yang firman-Mu katakan hari ini ya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan kepada kami semua. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengambil keputusan untuk meresponi firman Tuhan. Supaya keluarga kami persis seperti apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Keluarga yang ada di hati-Mu, itulah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, memperkatakan kepada setiap rumah tangga atau keluarga umat-Mu di tempat ini Tuhan. Seperti firman-Mu katakan bahwa ada berkat atas rumah tangga terjadi kepada setiap keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat damai sejahtera, berkat keadaan yang baik-baik. Ketika engkau menikmati jerih payahmu, engkau dalam keadaan baik-baik, engkau tetap dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus itulah yang terjadi Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran ini Tuhan. Menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami. Terjadi bagi setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Kau percaya imani terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Tidak pernah takut tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini? Perkara makan, perkara minum, dan perkara yang dipakai. Firman Tuhan mengatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, pujian, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya di keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian.